dihancurkannya. Kristus pemenang jaya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudari, anak-anakku sekalian. Pada sore hari ini kita merayakan Ekaristi pada pekan Paskah yang ketiga. Misericordias Domini atau kasihanilah, kasih setiamu ya Tuhan, tampaklah kepada kami. Hal itu nyata dalam diri dua orang murid Yesus yang mau pulang ke Emmaus. Perjalanan kekecewaan dan keputusasaan diubah menjadi perjalanan yang menampakkan kasih Tuhan bagi kedua murid ini. Saat mereka menerima roti yang dipecah-pecahkan oleh Yesus, terbukalah mata mereka akan Yesus yang hadir di tengah-tengahnya. Saat ini kita juga mau ambil bagian dalam pemecahan roti dalam perjamuannya di sini. Semoga diringankanlah beban-beban hidup yang kita alami setiap hari karena Tuhan hadir, Tuhan membimbing kita. Saudara-saudari, kita persembahkan doa-doa kita, syukur kita dan segala permohonan kita. Khususnya kita mau mohon keselamatan bagi Oma Wilhelmince Gandaria yang meninggal kemarin pagi. Juga Opa Lim Chong Kang yang meninggal 6 hari lalu. Juga Oma Maria Eni Lengkong 7 hari yang lalu. Juga kita mohon keselamatan bagi yang kita cintai, Pastor Matius Bakolu, genap 40 hari menghadap Bapa di surga. Serta juga Bapak MK Rasa 9 tahun yang lalu. Dan kita ingat juga Pater Martin Pichenenberg, CCM, yang meninggal 19 tahun yang lalu, seorang imam yang pernah berkarya di keuskupan kita. Serta kita juga mau bergembira bersama dengan Pak Sutri, Dr. Noni Tandiayu, dan Dr. Giat Silalahi yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan mereka genap 28 tahun. Kiranya Tuhan melimpahkan rahmat, berkat, sukacita dalam hidup mereka, juga kepada anak-anak yang dikaruniakan dalam keluarga, yaitu Dr. Feby, Ucok, dan Dinda. Tuhan merahmati sukacita, terutama kesehatan di saat-saat seperti ini, dan ketentraman, kedamaian di tengah keluarga. Mari kita mohon kemurahan, belas kasihan, dan pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan duduk di sisi Bapa dalam kemuliaan sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menunjukkan jalan menuju kemuliaan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami.
Engkau telah bangkit dan mendampingi kami umat-Mu dalam perjalanan kami menuju hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Mari kemuliaan kepada Allah di surga, damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan doa-doa kita pada sore hari ini. Allah Bapa kami di surga, berkat kebangkitan Putra-Mu Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Kami mohon, berilah kami kepekaan untuk selalu menyadari kehadiran-Mu serta ketekunan untuk mendengarkan sabda-Mu. Bapa di surga,
kami mau bersyukur bersama dengan Pak Sutri, Dr. Noni Tandiayu, dan Dr. Giat Silalahi yang merayakan ulang tahun perkawinannya genap 28 tahun. Terima kasih Bapa atas panggilan luhur, panggilan mulia untuk membangun keluarga, membangun rumah tangga di tengah keluarga yang Kau nyatakan kepada Dr. Noni Tandiayu dan Dr. Giat Silalahi sebagai istri dan sebagai suami. Mereka telah berjuang sepanjang 28 tahun untuk setia kepadamu dan setia satu sama lain dalam kasih dan pengorbanan. Dan Engkau juga telah mengaruniakan kepada mereka anak-anak yang penuh cinta, penuh hormat kepada orang tua dan saling membahagiakan satu sama lain, Dr. Feby, Ucok, dan Dinda. Terima kasih Bapa atas kasih karunia, atas rahmat yang Kau nyatakan dalam hidup dan di tengah keluarga Dr. Noni dan Dr. Gia. Semoga mereka semakin setia kepadamu, semakin melayani satu sama lain, dan Engkau mengaruniakan kesehatan yang cukup di tengah keluarga, kegembiraan dan sukacita, dan rasa syukur dalam segala hal untuk kehidupan yang mereka alami. Juga kami mohon keselamatan untuk saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Oma Wilhelmince Gandaria, ibu daripada Bapak John Theodore yang meninggal kemarin pagi, Opa Lim Chong Kang, papa daripada Ibu Fang Fang, Bapak Beni Sijaya yang meninggal 6 hari yang lalu, Mama Maria Eni Lengkong, ibu daripada Carter yang meninggal 7 hari yang lalu, juga Bapak MK Rasa meninggal 9 tahun yang lalu, dan imam kami, rekan kami, Pastor Matius Bakolu meninggal 40 hari yang lalu, serta Pater Martin Pichnenberg, CCM yang meninggal 19 tahun yang lalu. Engkaulah yang memberikan kehidupan kepada saudara-saudari kami, dan kini Engkau merasa sudah cukuplah perjalanan hidup mereka di dunia ini, karena Engkau mencintai mereka, sehingga mereka Kau panggil menuju kepada rumah-Mu yang abadi, menuju kepada sukacita, kebahagiaan kekal bersama dengan para kudus-Mu. Terimalah saudara-saudari kami, ampunilah segala dosa dan kesalahannya, dan limpahkanlah belas kasihan kerahiman-Mu. Juga kepada keluarga berikanlah kesabaran dan ketabahan, supaya mereka juga tetap menaruh harapan hanyalah pada Dikau, yang mana mereka akan memperoleh kekuatan, rahmat, sukacita, kedamaian, dan ketentraman. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pantekosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seseorang yang telah ditentukan Allah dan telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu. Semuanya itu tentu kamu tahu, Dia yang telah diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan pertolongan orang-orang durhaka. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia, telah melepaskan Dia dari jerat kematian, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Raja Daud telah bernubuat tentang Dia sebagai berikut, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, maka aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai,
bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu mengalami kehancuran. Engkau menunjukkan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahkan aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku berkata terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, bahwa ia akan mengangkat seorang dari keturunan Daud sendiri menduduki tahtanya. Daud telah melihat ke masa depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kehancuran. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah untuk anak domba yang tak bernoda. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya tanpa pandang muka karena sebut Bapa. Maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab
kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Karena telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terangkanlah kitab suci kepada kami ya Tuhan Yesus, agar hati kami berkobar-kobar mendengar sabda-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dalam pekan itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleofas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazah Yesus.
Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang yang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Nabi Musa dan segala kitab-kitab Nabi yang lain. Mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, kita pasti pernah menyanyikan lagu yang berjudul "Tinggal Padaku, Yesus Tuhanku". Lagu ini sangat terkenal di kalangan orang-orang Kristen, di kalangan orang-orang Katolik. Dan lagu ini ada juga dalam buku nyanyian kita dalam Mada Bakti nomor 559. Untuk mengenali sedikit lagu itu, saya menyanyikan satu bait. Tinggal padaku, Yesus Tuhanku, sudah senja janganlah berlalu. Siapa kan menolong hamba-Mu? Hanya Yesus, tinggallah padaku. Lalu bait selanjutnya, di dunia berubah semua, hormat dan nama hilang dan musnah. Bahagia tetap pada Yesus yang tak berubah, tinggal padaku. Yesus, Kau jalan dan kehidupan, sabdamu adalah kebenaran.
bahagia yang turut sinarmu, juru selamatku tinggal padaku. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, mengapa saya mengangkat lagu ini? Karena lagu ini terinspirasi dari bacaan Injil yang kita dengar hari ini, dari Injil Lukas bab 24 ayat 29, ketika para murid mengalami kekecewaan yang begitu dalam, begitu berat, dan mereka seakan-akan tidak berdaya lagi. Lalu mereka mengajak Yesus yang mereka tidak kenal sebenarnya, mengatakan, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Sesungguhnya lagu ini berjudul Abide with Me, tinggal sertaku, yang ditulis oleh seorang imam Anglikan bernama Henry Francis Lyte pada tahun 1847. Mengapa dia membuat syair lagu ini? Karena dia sungguh mengalami penderitaan yang luar biasa. Sejak masa mudanya dia sudah mengalami derita penyakit akut, asma dan TBC, yang pada waktu itu, pada era itu, zamannya itu penyakit yang sangat ditakuti, yang sangat berbahaya. Tetapi seorang Henry, seorang imam ini tetap dengan penuh semangat melaksanakan tugas pelayanannya sebagai imam. Walaupun dia lemah secara fisik, tetapi dia tidak menyerah. Kelemahan fisik tidak membuat dia itu tidak melaksanakan tugasnya. Tidak ada alasan bagi dia untuk tetap mewartakan Kristus. Dan karena semakin hari semakin melemah fisiknya, akhirnya uskupnya meminta dia pergi berobat ke Perancis, di Nice. Dan sebelum dia meninggalkan kota di mana dia bekerja di Skotlandia, dia berkhotbah dan dia sadar itulah khotbahnya yang terakhir. Lalu menyanyikan lagu Abide with Me di tengah-tengah umatnya. Karena dia percaya bahwa walaupun dia pergi, yang mana umat begitu menyayangi, begitu mencintai imamnya, tetapi dia percaya Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Dia akan beserta selalu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, dalam hidup kita ini kita seringkali mengalami banyak problem, banyak masalah, seringkali banyak tantangan, bahkan seringkali musibah menimpa kita yang tidak kita sangkakan. Seperti saat ini musibah pandemi virus corona, bukan hanya masyarakat tertentu, bukan hanya negara tertentu, tetapi karena ini bersifat pandemi menyeluruh di seluruh pelosok dunia itu terkena musibah. Ini suatu penyakit yang sangat berbahaya atau virus yang sangat berbahaya. Nah, dalam situasi itu kita perlu merenung. Siapakah yang menolong kita? Dari manakah kekuatan kita? Bagaimanakah kita bisa keluar dari persoalan ini? Kita hanya bisa berseru, "Tinggallah bersama kami ya Tuhan, sebab matahari hampir terbenam dan malam sudah tiba." Dalam kehidupan ini ada berbagai macam tantangan, ada berbagai macam masalah yang seringkali kita tidak sangkakan terjadi. Ada orang-orang yang kehilangan orang tua yang mereka cintai, yang tiba-tiba tanpa pesan tiba-tiba itu pergi dan meninggalkan itu perasaan yang sangat itu sensitif, emosional, sangat dalam, menyedihkan. Ataukah ditinggal oleh anak yang sangat dicintai, ataukah kita ditinggal oleh orang yang paling kita kenal, yang dekat dengan kita, sahabat kenalan kita, bagaikan saudara kita. Ataukah berbagai macam masalah menimpa kita. Orang-orang muda belum juga mendapatkan pasangan hidup yang mereka harapkan, atau ditinggal pasangan hidupnya. Dan macam-macam persoalan. Tetapi walau demikian, kita sudah berseru kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak mendengarkan kita, seakan-akan Tuhan tidak itu menolong kita. Tetaplah kita setia, tetaplah kita memohon belas kasihan rahmat-Nya. Dalam bacaan Injil hari ini sangat menarik, karena diceritakan bagaimana dua murid
pulang kampung setelah mereka mengalami itu kekecewaan yang sangat berat. Salah seorang daripada murid itu bernama Kleofas. Kleofas ini sebenarnya saudara daripada Santo Yosef, suami daripada Bunda Maria, dan teman Kleofas itu kemungkinan besar bernama Ammaon. Nah, kedua murid ini sangat kecewa setelah gurunya itu meninggal. Mereka menganggap guru mereka adalah nabi sejati, nabi agung. Guru inilah yang akan menyelamatkan bangsanya karena mereka orang Yahudi, bangsa Israel. Tapi sayang sekali bahwa mereka sudah mengikuti gurunya 3 tahun, mereka sudah meninggalkan segala-galanya, mereka sudah berjuang keras, tetapi toh gurunya ditangkap, disiksa, dan mati dengan sia-sia, mati sangat mengenaskan. Itu yang membuat hati mereka pedih, itu yang membuat mereka kehilangan pengharapan, sehingga komunitas bagi mereka tidak lagi gunanya. Mereka berpisah satu sama lain, mereka bercerai-berai, dan 2 orang ini pulang kampung. Dan dalam perjalanan pulang kampung, dalam perjalanan kekecewaan, ternyata seorang asing yang mereka tidak kenali tiba-tiba muncul atau menampakkan diri dan menegur mereka, "Mengapakah hati kalian sedih? Mengapakah mukamu muram? Apa yang terjadi dengan kamu?" Sehingga mereka sedikit itu heran, bahkan makin kecewa. Bagaimana mungkin engkau ini satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu situasi saat ini, hari-hari belakangan ini? Yesus makin membuat mereka seakan-akan pedih. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Ya, guru kami, Yesus Kristus, dia seorang nabi, seorang yang sangat berkuasa dalam perkataan dan kata-kata. Seorang yang kami harapkan untuk menyelamatkan bangsa kami, tapi tiba-tiba disiksa, disalibkan, dibunuh dengan keji. Sangat mengenaskan bagi kami. Kami kehilangan kepercayaan, kami kehilangan harapan. Disitulah dalam situasi yang sangat sedih, Yesus menerangkan kitab suci, menerangkan segala-galanya apa yang dikatakan para nabi. Tetapi karena hati mereka sangat sedih, dikuasai oleh perasaan emosional yang sangat dalam, apapun yang Yesus katakan, bagaimanapun Yesus terangkan dengan baik, itu mereka tidak bisa mengerti. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita mengalami kesedihan, memang kita boleh bersedih, tetapi jangan sampai keterlaluan, jangan sampai kita terbawa perasaan sedih sehingga kita kehilangan kontrol. Kita tidak bisa lagi menerima hal-hal baik, berita-berita baik dalam hidup ini. Bahkan kita tidak lagi melihat jalan keluar masa depan yang baik seperti para murid. Tetapi syukurlah bahwa ketika mereka hendak berpisah, mereka tiba di Emmaus, mereka meminta Yesus tinggal bersamanya. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Di saat itulah mereka mengalami mukjizat yang luar biasa. Yesus dikatakan duduk makan bersama, dan pada saat yang tepat memecah-mecahkan roti. Nah, karena pemecahan roti ini adalah yang khas dari Yesus, mereka mengingat, wah, ini guru kita, ini Yesus yang bangkit mulia, yang diceritakan oleh para wanita, yang diceritakan oleh teman-teman mereka. Tapi mereka tidak percaya selama ini. Akhirnya bangkitlah semangat mereka, dan segera mereka memutuskan untuk pergi kembali ke Yerusalem, bergabung dengan temannya dan menceritakan segala sesuatu yang terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, makan bersama, pemecahan roti yang dilakukan oleh para murid dan Yesus adalah tanda atau simbol perayaan Ekaristi. Ekaristi membangkitkan kembali semangat dan harapan kita. Ketika kita mengalami banyak kesulitan, banyak problem, banyak kesedihan, kita mesti datang kepada Tuhan merayakan Ekaristi. Kita mesti datang juga bersyukur dalam kesuksesan kita. Karena Ekaristi di saat-saat di mana kita boleh bersatu dengan Tuhan, di saat-saat di mana kita dikuatkan, diteguhkan, dipulihkan, disembuhkan, dan diampuni. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, menutup permenungan saya, ada seorang aktris drama serial film, drama serial televisi yang bernama Eva Lavalier, seorang aktris Prancis, sangat terkenal, sangat dikagumi, dan sangat dicintai oleh masyarakat Prancis. Tapi suatu hari
dia mengalami kekosongan jiwa, hampa hidupnya, tidak ada apa-apa. Dia mengalami kekecewaan yang sangat berat. Dia merasa tidak ada lagi orang yang menghargai, tidak ada lagi orang yang mau itu mengerti perasaannya. Entah apa yang terjadi, entah persoalan apa yang dia alami, sehingga malam itu juga dia memutuskan untuk pergi sendiri menuju ke satu jembatan yang sangat terkenal di kota Paris. Jembatan itu yang memotong sungai Seine di Paris. Dia hendak itu membuang dirinya dari atas jembatan menuju ke sungai untuk bunuh diri karena kekecewaan yang sangat berat tak tertahankan. Tetapi tiba-tiba muncul seorang asing yang dia tidak kenal. Dia katakan, "Selamat malam, Ibu Eva Lavalier. Saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan karena bisa bertemu dengan Anda. Saya adalah fanatik berat kepada Anda. Anda seorang yang sangat terkenal. Semua serial drama di televisi yang Anda lakoni itu tidak ada yang saya tinggalkan, tidak saya lewatkan, saya nonton semuanya. Dan setiap kali saya selesai menonton drama Anda, saya dikuatkan, saya dipulihkan, dan saya merasakan sukacita yang mendalam." Nah, saat itu Eva Lavalier terkejut. Bagaimana mungkin ada orang yang dikuatkan, ada orang yang dipulihkan, ada orang yang disemangati dengan drama yang dilakoninya. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan malam itu juga. "Tuhan, terima kasih Engkau mengirimkan seseorang tepat pada waktunya dalam kesesakanku. Ataukah mungkin Engkau sendirilah yang hadir saat ini? Terima kasih Engkau menyelamatkan nyawaku." Tidak jadi dia bunuh diri dan dia pulang dengan damai, dengan semangat yang baru. Bapak Ibu saudara-saudari, kita tidak bisa melawan segala musibah, persoalan, masalah dalam hidup ini, tetapi kita hanya bisa berpasrah kepada Tuhan. Kita hanya bisa menyerahkan hidup kita. Di saat kita mengalami kekosongan, derita yang sangat berat, bahkan musibah seperti saat ini, banyak orang kehilangan orang yang dicintai, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan masa depan. Kita hanya berpasrah kepada Tuhan dan berdoa dengan kata-kata seperti ini. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri, meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari, dengan iman teguh akan Tuhan yang sudah bangkit mulia, namun tetap hidup di tengah-tengah kita, marilah kita bersama-sama dengan Dia menempuh jalan menghadap Bapa dengan segala kecemasan dan harapan kita, dan berseru, "Tinggallah bersama kami ya Tuhan." Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tuhan yang bangkit, ingatlah akan kami bila kami bimbang, goncang dan putus asa. Kami berseru kepadamu, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tuhan yang bangkit, sudilah menjaga mereka yang kami cintai, serta mereka yang masih mengalami kesulitan untuk menemukan Dikau. Tuntunlah mereka dan kami sendiri ke tempat kami dapat bertemu dengan Dikau. Kami berseru kepadamu, Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tuhan yang bangkit, penuhilah dengan Roh Kudus-Mu Sri Paus, para uskup dan para imam. Semoga mereka menerangkan sabda-Mu bagi kami, sehingga hati kami pun dikobarkan
dan hidup kami menjadi bermakna. Kami berseru kepadamu, Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tuhan yang bangkit, bagi kami semua yang berkumpul di sini, kami mohon, teguhkanlah dan mantapkanlah iman kami akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Setiap kali kami memecahkan roti bersama Engkau, serta membagi-bagi bersama, kami berseru kepadamu, Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bapa di surga, tinggallah bersama-sama dengan kami di saat-saat kami mengalami kesedihan karena ditinggal oleh orang-orang yang kami cintai. Oma Wilhelmince Gandaria, Opa Lin Chongkang, Bapak M. Karasa, Pastor Mateus Bakulu, Pater Martin Pinenberg, dan semua sanak keluarga kami, juga Ibu Maria Eni Lengkong. Semoga Engkau berkenan menguatkan kami, menerima saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu, dan Engkau melimpahkan rahmat, belas kasihan, pengampunan, dan kerahiman-Mu. Marilah kita berseru, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah doa umat-Mu ini. Semoga kami semua ikut merasakan kegembiraan-Mu dan diperkuat oleh kehadiran-Mu. Terimalah kami juga di sepanjang jalan hidup ini, dan tinggallah bersama kami sampai matahari terbenam hari ini dan sepanjang hidup kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan liturgi Ekaristi. Kita nyanyikan lagu Terimalah Tuhan Kurbanku, Mada Bakti 229. Terimalah Tuhan kurbanku yang ku persembahkan padamu, roti dan maksudnya Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami hunjukkan berkat kemurahan belas kasihan-Mu. Semoga kami layak ikut ambil bagian dalam perjamuan surgawi kelak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami Arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak
dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada malam hari ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat yang penuh harapan. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi. Dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu seluruh muka bumi umat bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Berberkatilah yang datang nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang kami doakan hari ini, dan semua orang kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa,
yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudariku, sebelum kita menerima komuni, mari kita bersama-sama berdoa dengan segenap umat yang mengikuti perayaan Ekaristi online ini di rumah masing-masing. Kita doakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Kita doakan doa mohon pembebasan dari virus corona. Allah Bapa memelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, Doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, Doakanlah kami. Santo Antonius Agung, Doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena melalui Putra-Mu, Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami, sambil menerangkan isi kitab suci dan membagi-bagikan roti kehidupan kepada kami. Semoga kami selalu mengenali kehadiran Putra-Mu, sehingga kami dibawa sampai kepada kehidupan yang kekal. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan serta-Mu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Kepada Pak Sutri, Dr. Noni dan Dr. Giat, kami ucapkan selamat berbahagia atas ulang tahun perkawinan yang ke-28. Semoga Tuhan selalu memberikan berkat dan rahmat-Nya dalam rumah tangga, dalam keluarga, karya dan perutusan setiap hari. Amin.